Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis pemain role false nine yang performanya sedang naik, Kai Havertz. Pada masa awal bermain untuk Arsenal, Havertz banyak mendapat kritikan pedas. Keputusan Mikel Arteta untuk mendatangkan penyerang asal Jerman itu dinilai salah besar karena menurunnya kontribusi bagi tim sebelumnya, Chelsea. Akan tetapi, semua kritikan itu berhasil ia balas dengan performa gemilangnya pada beberapa pertandingan terakhir. Catatan gol dan asisnya meningkat. Dari 11 laga terakhir di Premier League, Kai Havertz berhasil mencetak 8 gol dan 5 asis. Bahkan, pada beberapa pertandingan terakhir, kontribusinya membawa The Gunners meraih 3 poin. Di musim ini, total ia sudah mencetak 12 gol bagi Arsenal. Menariknya, melonjaknya penampilan Havertz ini terjadi ketika ia dipasang di pos nomor 9 menggantikan peran Gabriel Jesus sebagai false nine. Nah, penasaran bagaimana penyerang Arsenal tersebut menjalankan perannya? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedatangan Kai Havertz dari Chelsea menambah kedalaman skuad Mikel Arteta. Ia diproyeksikan sebagai pengganti Granit Xhaka yang hengkang ke Leverkusen. Maka nggak heran jika pada awal musim ini Havertz sering diplot sebagai gelandang serang atau gelandang nomor 8 pada formasi 4-3-3. Di pos ini, ia akan bertandem dengan Odegaard serta Declan Rice. Kelebihannya dalam mencari ruang kosong serta kemampuan menyerang dari second line atau lini kedua membuat Arsenal tertarik untuk menggunakan jasanya. Namun, semua rencana tersebut nggak berjalan mulus. Penyerang baru The Gunners ini mengalami fase yang kurang baik pada awal musim. Oleh karena itu, Arteta sempat beberapa kali mencadangkan dan memasukkannya pada babak kedua. Gabriel Jesus yang sering bolak-balik ruang perawatan membuat manajer berkebangsaan Spanyol itu harus menemukan solusi untuk posisi nomor 9. Situasi inilah yang menjadi alasan kenapa Arteta memasang Kai Havertz sebagai striker. Ia ingin melakukan improvisasi dan variasi penyerangan yang berbeda bagi timnya. Terhitung sejak Januari 2024, Kai Havertz mulai diplot sebagai ujung tombak. Ia menggantikan peran Gabriel Jesus sebagai false nine. Peran atau pos tersebut bukanlah hal asing baginya, sebab di Chelsea ia sempat dipasang pada posisi serupa sehingga nggak membutuhkan waktu adaptasi yang lama. Pemain yang mengenakan nomor punggung 29 itu tahu dan paham betul peran yang dijalankan. Pergerakannya di atas lapangan mampu menciptakan ruang kosong yang dapat diekspos oleh pemain lain. Selain drop ke ruang antar lini, Havertz juga sering melebar ke area sayap. Ia juga sering bertukar posisi dengan winger atau gelandang serang guna membongkar pertahanan lawan. Gerakan yang mobile ini cukup mendukung perannya sebagai false nine. Pada klip ini, kita bisa lihat bahwa keberadaannya di area sayap mampu memancing salah satu pemain lawan untuk pressing, sehingga menyisakan sedikit pemain di belakang. Dalam momen ini, aksi dari Havertz tersebut membuat pemain Arsenal menang jumlah saat melancarkan counter attack. Raumdeuter atau penasih ruang adalah peran yang sangat identik dengan Thomas Müller. Pesepak bola yang bermain untuk Bayern itu disebut sebagai pencetus role tersebut. Juniornya di timnas Jerman, Kai Havertz bisa jadi sebagai penerusnya lantaran pemain yang masih berusia 24 tahun itu mempunyai potensi dalam menciptakan atau ekspos ruang kosong. Kelebihannya tersebut menjadi amunisi dalam membobol gawang lawan. Rekannya mampu dengan mudah menemukan dirinya sehingga serangan yang dibangun The Gunners bisa dituntaskan menjadi sebuah gol. Salah satu aksinya bisa kita lihat saat Arsenal menjamu Liverpool kemarin. Diawali dari dropnya ke area belakang untuk bantu link up di sisi kiri. Kemudian Havertz mampu melepaskan diri dari McAllister. Penyerang Jerman tersebut melanjutkan aksinya dengan expose backline Liverpool yang unbalanced. Serangan ini sukses diakhiri dengan sebuah gol setelah Saka mampu menyambut bola rebound hasil tendangan Havertz. Apalagi, Havertz juga kerap menambahkan dummy atau gerakan tipuan waktu meminta bola, sehingga pemain lawan semakin sulit mendeteksi pergerakannya. Seperti yang terlihat pada golnya waktu lawan Brighton kemarin.
Kecelian dalam mencari ruang itu berpengaruh pada nilai XG yang dimiliki. Jika dilihat dari radar chartnya, XG Havertz berada di persentil 99. Artinya, positioningnya cukup baik sehingga mudah diakses atau gampang mendapat bola dan peluang. Secara tim, keberadaannya di kotak penalti lawan bisa dijadikan sebagai decoy atau umpan bagi pemain lain. Havertz bisa ciptakan ruang untuk rekannya dan juga bisa dijadikan sebagai pengalih fokus, sehingga pemain di sekitarnya memiliki kebebasan dalam menyambut bola. Dalam klip ini, kita bisa lihat bahwa kehadirannya di tengah mampu menarik center back lawan. Hal itu membuat Smith Rowe yang berada di half space bebas menerima bola dan mengirim cutback ke tengah. Pasca laga lawan Brighton, Mikel Arteta memberikan komentar soal performa Kai Havertz. Menurutnya lini serang Arsenal sekarang sedang on form. Para pengedor pertahanan lawannya memiliki pemahaman yang baik, koneksi antar pemain cukup kuat. Dia juga menambahkan kalau Havertz merasa nyaman di pos striker. Rekannya juga merasakan hal yang sama dengan keberadaannya di depan. Perkataan Mikel Arteta itu memang sangat menggambarkan kondisi lini serang Arsenal saat ini. Koneksi antar pemain yang kuat membuat meriam London bisa meneruskan tren positif mereka. Kombinasi Kai Havertz dengan pemain lain berimpact pada kesuburan tim. Pada momen berbeda, memperlihatkan Kai Havertz sedang bertugas sebagai pengalih fokus. Pemain bertahan lawan jadi terfokus dengan dirinya sehingga pergerakan rekannya yang datang dari second line tidak terdeteksi. Jika dibanding dengan Gabriel Jesus dan Nketiah, Kai Havertz menjadi striker Arsenal yang postur atau fisiknya lebih besar. Hal ini membuatnya memiliki keuntungan tersendiri bagi timnya. Ia bisa menjadi tembok bagi pemain lain. Posturnya yang oke memudahkan ia untuk menahan atau melindungi bola dari ancaman lawan, lantaran memiliki body balance yang kuat. Pada pertemuan pertama melawan Manchester City, secara nggak langsung keunggulan fisik Kai Havertz menjadi salah satu faktor terciptanya gol kemenangan Arsenal. Tomiyasu yang menerima long ball memantulkan bola kepada Havertz. Di sini penyerang Jerman tersebut memiliki gangguan yang cukup agresif dari Nathan Ake. Akan tetapi, ia tetap bisa mempertahankan bola dan mengirim umpan ke Martinelli yang dituntaskan dengan syuting keras membentur Ake. Kalau kita lihat kembali radar chartnya, postur tingginya cukup berpengaruh pada kemampuannya mengeksekusi duel udara. Aspek aerial duel ini berada di persentil 98. Catatan yang sangat impresif bagi pemain yang berposisi sebagai penyerang. Kelebihan ini membuat Arteta memiliki amunisi yang memadai ketika ingin bermain direct. Lewat keunggulan fisiknya, Havertz bisa dijadikan sebagai target long ball seperti yang dilakukan pada saat menghadapi Liverpool. Dengan kehadirannya, tentu skema serangan direct ini menjadi lebih efektif dan berbahaya. Pada fase bertahan, kemampuan Havertz juga bisa digunakan sebagai pemutus build up lawan, terutama pada situasi-situasi chaos seperti ini, sehingga Arsenal mendapat kesempatan untuk melancarkan counter attack. Body balance yang kuat serta bagusnya catatan duel udara menjadikan Havertz sebagai pemain yang jago dalam situasi chaos. Arteta kini mempunyai pemain depan yang mendukung variasi taktiknya. Apalagi Havertz juga memiliki respon cepat ketika menghadapi situasi bola liar. Ia berani mendatangi serta bertarung dengan lawan. Kita bisa saksikan mental duelnya pada gol pertama Arsenal saat menjamu Bayern Munich kemarin. Sementara pada momen lain, respon cepatnya ini mampu menciptakan peluang yang berbahaya. Namun pada kesempatan ini, Ben White gagal mengeksekusinya dengan baik. Kontribusi gol serta asisnya memang nggak setinggi penyerang lain. Bahkan selama membela Chelsea, catatan gol serta asisnya nggak pernah menyentuh angka 2 digit. Dan mungkin ini juga yang membuat dirinya kadang terlihat menyia-nyiakan peluang yang didapatkan. Tetapi, Kai Havertz menawarkan output dalam momen lain yang mungkin kurang diperhatikan oleh sebagian orang. Pada saat ini, performanya bersama The Gunners memang sedang dalam tren positif. Arteta berpesan kalau Havertz perlu mempertahankan bahkan meningkatkan performanya saat ini.